Cia Jornata, kali ini kita akan membahas 4 berita panas di dunia sepak bola minggu ini. Ada Thiago Silva yang sudah menuang namun tampil sungguh spektakuler hingga ia harus dites doping. Yang kedua ada Persib Bandung yang mulai mengkhawatirkan. Yang ketiga ada duet Messi dan Neymar yang semakin gacor. Dan yang keempat ada Witan dan Egy Maulana Fikri yang akhirnya memutuskan untuk stay di Eropa. Chelsea berhasil mengakhiri kutukan tidak pernah menang ketika bertandang ke Goodison Park sejak tahun 2017 silam. Kemenangan Chelsea kali ini tidak lepas dari performa Thiago Silva yang tampil kokoh mengawal lini belakang Chelsea. Berkat performa gemilangnya, Chelsea berhasil mencatatkan clean sheet di laga perdananya musim ini sekaligus membawa pulang 3 poin dari kandang Everton. Sang manajer Thomas Tuchel juga memberikan sanjungan kepada anak asuhnya tersebut. Ia menilai meskipun Thiago Silva sudah berusia 37 tahun, tapi ia tetap memiliki semangat tahan banting. Pada pertengahan babak kedua, Thiago Silva sempat terkapar di tengah lapangan dan memegangi paha bagian belakangnya. Meski terlihat meringis kesakitan, namun ajaibnya, ia masih bisa melanjutkan pertandingan bahkan hingga pertandingan berakhir. Mungkin saya belum pernah bekerja dengan pemain pada umumnya seusia Silva. Pada usianya, dia adalah pemain paling bugar yang pernah saya latih, ucap Thomas Tuchel dilansir dari Football London. Secara umum ketiga bek kami berusia 30-an, dua nomor 6 ada di usia 30-an juga, dan kami bisa melihat bahwa kami sedikit kesulitan secara fisik di akhir pertandingan. Tambahnya lagi. Namun di balik performa apiknya membuat Chelsea meraih 3 poin di markas Everton, ada kejadian unik yang ia alami seusai pertandingan. Thiago Silva harus pulang terpisah dari rekan-rekannya dikarenakan dirinya dipilih oleh pihak penyelenggara untuk melakukan tes doping setelah pertandingan usai. Terlihat dari hasil unggahannya di Instastory, Thiago Silva harus pulang dengan menempuh jalur darat dari kota Liverpool ke London selama 3,5 jam. Sementara rekan-rekannya bisa beristirahat lebih dahulu karena mereka pulang ke London dengan menggunakan pesawat. Harus melakukan tes doping dan harus ketinggalan pesawat, tulis Thiago Silva dalam unggahan Instastory-nya. Sebagai informasi, tes doping sendiri memang selalu dilakukan seusai pertandingan dan yang akan dites doping biasanya acak atau tergantung dari panitia penyelenggara. Namun tentu saja, penunjukan Thiago Silva untuk menjalani tes medis sangat merepotkannya. Pasalnya, ia baru bermain selama 90 menit dan parahnya lagi, harus ketinggalan pesawat dan pulang menggunakan mobil selama 3,5 jam. Kasihan banget nih orang tua, udah capek-capek main 90 menit, malah ditinggalin. Hati-hati kualat loh yang sama orang tua. Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman akhirnya mendapatkan tim baru untuk mereka bela di musim kompetisi 2022-2023. Egy dan Witan yang tidak mendapat perpanjangan kontrak dari klubnya masing-masing diisukan akan bermain di Liga Asia atau malah mudik ke Indonesia untuk bermain di Liga 1. Namun spekulasi tentang masa depan mereka akhirnya terjawab sudah. Sesuai harapan dari para pecinta sepak bola Indonesia, Egy dan Witan akan tetap bermain di kompetisi Eropa. Egy dan Witan akan sama-sama bermain di kasta tertinggi Liga Slovakia. Namun kali ini mereka tidak tergabung dalam satu tim dan akan saling bermusuhan satu sama lain. Egy Maulana Fikri dipinang oleh FC Zion Zlate Moravce dan akan menandatangani kontrak hingga 31 Juni 2023. Sementara Witan Sulaiman digait oleh AS Trenčín dan dikontrak selama 2 musim hingga Juni 2024. Dikutip dari Transfermarkt, kedua pemain memiliki harga pasaran yang meningkat dari sebelumnya. Egy dan Witan kini sama-sama mempunyai harga pasaran di angka 5,21 miliar rupiah. Sebelum dipinang oleh tim barunya, Egy dan Witan sama-sama membela klub FK Senica. Sebenarnya Witan Sulaiman sebelumnya bermain untuk Lechia Gdansk, akan tetapi pihak klub meminjamkannya ke FK Senica dan ia pun bergabung dengan kompatriotnya di timnas tersebut. Selama berseragam FK Senica, Egy tampil sebanyak 26 pertandingan dengan catatan 2 gol dan 4 assist. Sementara Witan selama masa peminjamannya di FK Senica tampil sebanyak 12 kali dengan catatan 4 gol dan 1 assist. Semoga dengan bergabungnya Egy dan Witan ke klub Slovakia ini bisa membantu kedua pemain ini lebih berkembang dan mendapat banyak waktu bermain. Tidak cuma digunakan sebagai magnet untuk menambah followers klub sosial media saja ya. Semoga. Meski baru menjalani 3 pertandingan awal di Liga 1 musim ini, namun Persib Bandung sudah mengalami pergolakan hebat di dalam tubuh timnya. Banyak pihak yang mendesak agar pelatih kepala Robert Albert segera berganti, menyusul hasil negatif yang didapat Persib di 3 laga awal Liga 1. Dalam 3 pertandingan awal,
Persib hanya mampu memperoleh 1 poin saja, hasil dari 1 imbang dan 2 kekalahan. 1 poin itu didapatkan Persib Bandung ketika bermain di laga perdana Liga 1 menghadapi Bayangkara FC dengan skor 2-2. Di pekan kedua, Persib yang bermain di kandang sendiri harus mengakui keunggulan tim tamu Madura United dengan skor 1-3. Sedangkan di pekan ketiga, Persib yang menjalani laga tandang ke markas Borneo FC lagi-lagi harus menelan kekalahan keduanya di musim ini. Kali ini Persib dibabat habis oleh tim tuan rumah dengan skor telak 4-1. Selain kesusahan untuk meraih kemenangan pertama, lini belakang Persib Bandung juga cukup mendapat sorotan dari banyak pihak. Dalam 3 laga saja, Persib sudah kebobolan sebanyak 9 kali. Sungguh suatu hal yang sangat tidak lazim mengingat Persib Bandung memiliki komposisi skuad yang bisa dikatakan cukup mumpuni. Persib Bandung yang baru mengoleksi 1 poin untuk sementara berada di posisi degradasi, atau lebih tepatnya berada di posisi ke-17. Berkat hasil buruk ini, Bobotoh pun ramai-ramai menuliskan tagar #ReneOut. Meski kompetisi baru berjalan 3 pertandingan, para Bobotoh sepertinya sudah habis kesabaran dan tidak mau memberi kesempatan lagi untuk Robert Alberts. Alhasil, pada hari Rabu kemarin, Robert Alberts telah resmi berpisah dengan kubu Maung Bandung. Namun kekesalan dan kekecewaan tidak hanya dirasakan oleh Bobotoh saja. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pun merasakan hal yang sama melihat kondisi Persib Bandung saat ini. Bahkan Ridwan Kamil yang hadir langsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api harus menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kekalahan Persib Bandung atas Madura United pada saat itu dengan skor 1-3. Seperti malam gelap, saya nonton Persib kalah 3-1, nggak nonton malah kalah 4-1. Ada peningkatan kekalahan, ujar pria yang biasa disapa Kang Emil tersebut ketika diwawancarai. Kang Emil pun meminta agar seluruh jajaran Persib segera berbenah jika masih ingin menjaga asa untuk tetap juara di musim ini. Sebab menurut pengamatan Kang Emil, permainan Persib sangat buruk seperti tidak ada ikatan antar pemainnya. Ia juga menambahkan bahwa pola dan gaya permainan Persib saat ini masih sangat tidak jelas. Bahaya nih guys kalau sampai Kang Emil ikut berkomentar kayak gini, berarti Persib memang sedang tidak baik-baik aja nih. Klub-klub yang nantinya akan bertemu dengan PSG sepertinya harus bekerja lebih ekstra nih. Pasalnya di laga pembuka Liga Prancis musim ini, duet Messi dan Neymar sudah mengirim sinyal untuk seluruh calon tim yang akan mereka hadapi. Pada laga perdana ini, PSG berhasil menang di kandang Clermont dengan skor telak 0-5. Lionel Messi dan Neymar menjadi kunci kemenangan PSG pada pertandingan kali ini. Duet Messi Neymar langsung diturunkan sejak menit awal dan mengisi pos penyerangan ditemani oleh Pablo Sarabia. Sementara Kylian Mbappe masih belum bisa diturunkan karena sedang mengalami cedera. Lionel Messi tampil apik dengan torehan 2 gol dan 1 assist pada laga ini. Lebih istimewanya lagi, 1 gol yang ia cetak tercipta dari proses yang indah. Ia sukses menceploskan bola dengan tendangan bicycle kick untuk mengelabui kiper dari Clermont. Sementara bestinya, Neymar pada malam itu berhasil menyumbangkan 1 gol di Liga Prancis. Musim lalu, Messi hanya bisa mencetak 9 gol dan 13 assist dari 32 pertandingan bersama PSG di semua kompetisi. Sebenarnya itu bukan catatan yang buruk, namun untuk seorang Lionel Messi harusnya ia bisa lebih banyak mencetak gol dan assist. Sepertinya untuk menjuarai Liga Prancis musim ini akan menjadi sesuatu yang sangat mudah untuk PSG. Mereka akan lebih berfokus untuk merengkuh Liga Champions pertama mereka dalam sejarah. Kira-kira, bisakah trio MNM, Messi, Neymar, dan Mbappe mempersembahkan gelar Liga Champions pertama kalinya untuk PSG? Atau malah sama seperti musim-musim sebelumnya, PSG gagal total di Liga Champions?